Kapan pemahaman itu akan menjadi lebih baik untuk anak? Kalau si anak mengintegrasikan seluruh indranya. Oke? Kalau misalnya nanti ingin sesuatu, misalnya, saya ingin makan ayam goreng, ya. Kalau seandainya orang tua kemudian melibatkan anak, mulai dari pergi ke pasar, melihat ayam, melihat bagaimana ayam dipotong, bagaimana kemudian dimasak, kemudian dimakan, tentu persepsinya akan lebih baik dibandingkan dengan kalau sambil nonton TV, ayamnya datang, terus masuk mulut. Ya enggak? Setuju enggak? Ya? Nah, persepsi anak akan menjadi lebih baik kalau pada setiap aktivitas itu mereka dilibatkan, mengintegrasikan sebanyak mungkin sistem indranya. Ya. Dan ini adalah menjadi dasar, ya lanjut. Menjadi dasar kenapa orang-orang yang perilakunya bijak, mereka cenderung mau mendengar. Setuju? Ya. Orang yang bijak tidak hanya mendengar saja, tapi juga melihat, kemudian mengintegrasikan banyak hal dengan seluruh indranya, mempersepsikan terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan. Oke? Nah, yang bekerja untuk semua itu adalah sistem yang lebih tinggi. Makanya saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, pada pengambilan keputusan itu jangan hanya menggunakan sistem subkortikal, sistem di bawah, emosinya yang lebih mengemuka dibandingkan dengan satu analisa. Itu yang saya rasa Bapak Ibu mengerti maksud saya arahnya kemana. Kita harus menggunakan sistem yang paling tinggi untuk mengambil. Nah, dan itu diawali anak kita harus sebanyak mungkin mendapatkan stimulus dari seluruh indranya, karena apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang dilakukan dengan bergerak, apapun yang dirasakan, tekanan, raba, semua akan masuk ke otak. Jadi nggak bisa bicara begini, udahlah apa-apa, nggak ngerti ini kok, ngomongnya kita sembarangan. Apakah didengar? Iya. Didengar. Masuk ke otak? Iya. Apakah dipersepsikan? Belum. Belum. Tapi suatu saat akan muncul persepsi itu. Jadi hati-hati, ya. Nah, contoh yang sederhana adalah kalau kita nyetir kan kesel ya, ngumpat-ngumpat lah gitu. Anak ini dengar terus nih. Tapi begitu nanti praksisnya berkembang baik, kok yang keluar kata-kata itu yang segala yang umpatan bapaknya itu, yang kebun binatang kalau lagi nyetir itu loh dek. Wah sialan nih orang, gitu, semua keluar. Kenapa begitu? Karena didengar. Ada riwayat pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, yang kemudian pada waktunya itu dianalisa, diorganisir, diintegrasikan, disimpan dalam bentuk memori. Oke, kapan keluarannya? Keluarannya berupa apa sih? Berupa motorik, berupa kognitif, berupa bahasa bicara, berupa perilaku, berupa input emosional. Ya, pada saatnya kemudian ini akan mempengaruhi fungsinya untuk looking and listening. Jadi atensinya lebih baik. Gitu ya. Jadi kemudian bisa memperhatikan lebih detail hal-hal yang memang perlu diperhatikan.
ya. Kemudian akan bisa mengingat lebih baik. Akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan lebih baik lagi. Dan akan belajar, mau belajar dari lingkungan. Nah ini semua nanti akan menjadi juga satu timbal balik, diproses lagi ke sentral. Nah di mana letak bermain itu artinya? Bermain itu di sini. Kita memberikan stimulus, otak kemudian melakukan memproses. Kapan outputnya? Bisa jadi setahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi mungkin pada saat dewasa. Ya, pada saat dewasa, kenapa munculnya pada saat itulah terjadi integrasi berbagai aspek. Pengalaman hidup, proses pembelajaran, pembekalan dan sebagainya pada saat itu. Jadi nggak ada yang istilahnya mak nyeng, nggak ada. Ya, apa yang kita tanamkan pada tahap awal, di mana pada saat otak itu berkembang sangat baik, jangan pernah berharap besok hasilnya, nggak ada. Nggak, itu jangka panjang. Ya, baik lanjut. Nah, ini kita lihat lagi, bahwa apa yang dilakukan pada awal, lahir sampai batita, kalau kita lihat di sini sampai 3 tahun, ini adalah menjadi fondasi pada fungsi yang lebih tinggi. Contoh yang sederhana, tiba-tiba saya banyak menemukan pasien, orang tua begitu saking bersemangatnya, umur 4 tahun itu ikut kursus calistung. Calistung. Saya bilang untuk apa Bu, Dek? Apakah ada keperluan untuk menandatangani cek dalam jangka pendek? Atau mesti membaca surat berharga? Karena mendapatkan limpahan limpahan ini dari orang kaya, warisan yang begitu banyak, enggak sih Dok. Nah, bagaimana mungkin kemudian bisa di sini academic skill dan seterusnya kalau anak itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ini. Aktivitas yang koordinasi kanan kiri. Oke. Bagaimana bisa menulis dan sebagainya di sini? Tapi anak tidak bisa pakai baju. Karena pakai baju buka baju semua dilakukan oleh mbaknya. Oleh asisten. Setuju? Pada saat pakai baju, anak belajar pakai baju, belajar apa tuh? Depan, belakang, belajar apa lagi? Kanan, kiri, atas, bawah, terbalik atau tidak terbalik. Belajar lagi proses, celana dalam dulu, baru celana luar. Kalau mau pergi ke sekolah, hari ini seragamnya nih warnanya beda. Jadi banyak sekali hal yang dipelajari. Tapi kemudian kalau diambil alih oleh lingkungan, anak tidak belajar apa-apa. Oke. Kemudian makan disuapi terus. Sambil lari keliling taman itu diuber pakai dengan sendok dengan itu. Belajar apa anak kita? Nothing. Ya. Nah, terus tiba-tiba di sini Dok, aduh nih Dok nggak bisa nulis. Nggak mau diam, nggak punya atensi karena pada saat kemudian anak itu bermain bebas, dia akan belajar mengenai mana depan, mana belakang, mana atas, mana bawah. Bahwa huruf P itu di perutnya ada di belakang. Huruf B di belakang, tapi tiangnya ke atas. Kalau P berarti tiangnya ke bawah dan seterusnya. Kalau tidak akan itu terbangun, kalau si anak tidak pernah belajar memahami persepsi itu tadi, yang naik sepeda tadi, oh itu ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Nggak bisa. Tapi kemudian di les calistung tuh, wah heboh banget.
anak frustrasi, ibu juga frustrasi. Akhirnya muncullah cap bodoh, kemudian nggak ada atensi. Ini dok, nggak bisa diem di kelas. Emang apa yang diajarkan 4 tahun? Baca tulis ya emang belum. Itu maksud saya ya. Jadi tetap anak itu mesti sesuaikan dengan tingkat usia. Ya.